Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat Gary dalam kondisi ngantuk ingin tidur, yang setelah berada di atas dirinya pun langsung memejamkan mata. Namun di saat ia baru terlelap, tiba-tiba terdengar suara SpongeBob dari luar yang mencoba memanggil sang Gary. Dirinya yang berusaha bangkit dan mencoba keluar rumah. Mengejutkan setelah sampai kepada SpongeBob, terpantau di sini Gary diberikan suatu hadiah. Yang ketika bungkus kado dibuka, terlihat rumah berukuran kecil muncul yang berfungsi sebagai tempat tinggal peliharaan SpongeBob. Go right in. Di sini sang Gary yang masih ragu dengan tempat tinggal barunya, SpongeBob pun langsung berusaha untuk membujuknya agar bisa masuk ke dalam. Kemudian setelah berhasil masuk, terpantau lagi-lagi ekspresi Gary masih belum terbiasa, ya walaupun SpongeBob tak ragu akan hal itu. Juga berlanjut, dirinya pun meninggalkan sang peliharaan. Selanjutnya tak berapa lama dari kejadian dan tiba saatnya sore. Di sini SpongeBob mencoba memanggil sang Gary untuk pulang ke rumah. Namun ketika Gary tak kunjung muncul dan ia langsung melihat ke dalam untuk melihat keadaan, malah di saat SpongeBob berusaha mengajak pulang, sang peliharaan menolak, yang kemudian menutup pintu dengan keras. Sampai-sampai SpongeBob terkena efek benturan. Kemudian waktu demi waktu berlalu, serta tiba saatnya malam dan SpongeBob bersiap ingin tidur. Tiba-tiba ada terdengar suara bising di luar, yang ketika mencoba melihat, ternyata suara yang dimaksud berasal dari rumah sang Gary. Akan tetapi ketika SpongeBob lagi memandang dari jendela, malah mengejutkan Squidward tiba-tiba muncul yang marah-marah kepada SpongeBob tentang suara yang dihasilkan. Di sini SpongeBob yang berusaha mengatakan kalau suara tersebut berasal dari rumah Gary di bawah. Sang Squidward pun tetap bersikeras mengamuk, serta berlanjut menelpon Larry untuk meminta bantuan kalau ia tidak bisa tidur. Dan langsung saja setelah berhasil melapor, mengejutkan tanpa sepengetahuan Squid, tangan besar sang lobster muncul yang dengan cepat menghantam dengan keras sampai-sampai dirinya terlelap. Hingga untuk keesokan harinya, SpongeBob pun langsung keluar rumah yang dengan sigap menuju ke tempat sang peliharaan. Namun di sini yang sangat bikin terheran, ternyata rumah Gary telah berhasil direnovasi berkat suara bising yang ia lakukan tadi malam. Kemudian SpongeBob yang langsung masuk untuk melihat keadaan, malah dirinya terkejut setelah membuka tirai yang memperlihatkan suasana di dalam ruangan. Tak cukup di situ, di saat Gary dipanggil dan ia muncul, mengejutkan sekali, ternyata ia telah memiliki peliharaan yang sangat mirip dengan kehidupan SpongeBob. Apalagi cangkangnya juga ditambahkan hiasan pelengkap. Dengan kejadian tersebut, SpongeBob yang merasakan hal unik, ia pun langsung berekspresi senang, hingga dirinya berakhir keluar yang melakukan selebrasi akan kelucuan yang terjadi. Kemudian tak berapa lama dari aksi SpongeBob, ternyata di samping rumah Gary telah ada seseorang yang tinggal juga, yang tingkahnya seperti sang Squidward. Selanjutnya di saat SpongeBob bertingkah kembali setelah memandang makhluk yang dimaksud, malah di sisi lain Squidward merasa terganggu, yang berlanjut dirinya mendatangi SpongeBob. Namun apa boleh buat, di saat berjalan dirinya tiba-tiba terjatuh, yang setelah dilihat itu merupakan sebuah batu yang merupakan rumah seekor makhluk yang mirip seperti Patrick. Sang Squid yang mencoba memandang dari dekat untuk melihat lebih detail, malah ternyata dirinya kembali melihat hewan yang lain yang serupa dengan Squidward. Hingga di saat ia memainkan sebuah klarinet, sontak Squid yang melihat langsung berekspresi imut yang dikarenakan melihat duplikat dirinya. Apalagi ketika yang lainnya juga berusaha mendekat dan berkumpul, disitulah ia menjadi sangat bergembira sampai-sampai bagian atas kepala meledak. Di detik yang sama, SpongeBob dan Patrick yang berusaha mengikuti kesenangan, malah nggak habis pikir sang Patrick masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di situ SpongeBob yang berusaha menjawab pertanyaan, ia pun langsung menarik kepala bintang laut ke arah lokasi kejadian. Hingga ketika Patrick mengerti apa yang terjadi, ia pun lagi-lagi melanjutkan ekspresi imut yang bersama-sama diikuti SpongeBob dan Squidward.
Sampai-sampai hewan yang dimaksud terheran melihatnya. Kemudian selepas dari kejadian yang terjadi, di sini terpantau makhluk bulu babi sedang bercocok tanam. Yang sialnya ketika siput di samping rumahnya melihat, mereka berdua malah merusuhi hingga dirinya yang mengalami mengamuk dan marah. Seperti halnya dengan seorang Squidward. Namun apa boleh buat, sang Squid yang tidak terima dengan apa yang terjadi, malah SpongeBob yang mendengar tidak ambil pusing. Yang berlanjut Patrick membunyikan sebuah trompet sampai-sampai ia yang mengalami pun kesal. Kemudian waktu siang yang berlalu dan tiba saatnya malam, di sini terpantau makhluk-makhluk kecil sedang bersiap ingin tidur. Yang ketika semuanya sudah masuk, malah sang Gary sempat memanggil sang Patrick kecil hingga panggilan yang didengar disambut yang mereka lakukan berkali-kali. Serta berakhir taman mereka yang berada di tengah kembali emosi dan marah akan hal itu. Tapi lucunya di lain sisi sang SpongeBob dan Patrick serta Squidward yang tidur di luar, malah mereka berdua melakukan aksi sambut-sambutan seperti yang baru dibuat oleh sang Gary. Yang berlanjut Squidward yang di tengah pun mengamuk. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi. Di sini ternyata mereka semua masih asik terlelap. Yang dengan hal itu tanpa sepengetahuan tiba-tiba Tuan Crab datang dengan nada marah memanggil SpongeBob dan Squidward. Mereka berdua yang telah bangun, ia pun berlanjut marah. Yang dalam pembicaraan tersebut ia sangat menyayangkan kenapa SpongeBob dan Squidward tidak masuk bekerja. Apalagi selama mereka berdua tidak masuk, seluruh pekerjaan di restoran dilakukan oleh dirinya sendiri, baik itu tukang masak dan kasir. Sampai-sampai dengan kejadian yang dimaksud tangannya menjadi melepuh. Namun di saat SpongeBob meminta maaf dengan apa yang terjadi, malah mengejutkan ada seekor makhluk kecil berbentuk Tuan Crab yang kemudian datang ke rumah Gary untuk mengajaknya bekerja di restoran. Sampai-sampai sang Tuan Crab tidak melanjutkan amarahnya serta mencoba menikmati untuk melihat. Selanjutnya setelah Gary keluar dan diberikan topi, ia pun melanjutkan pergi ke tempatnya bekerja, layaknya seperti seorang SpongeBob. Apalagi di sini restoran yang dimaksud sangat mirip seperti Krusty Krab. Mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam, terpantau Gary langsung diarahkan ke dapur untuk memasak menu yang akan dibuat. Seperti yang terpantau di saat yang lainnya sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba ada sekumpulan orang-orang datang yang dengan cepat masuk ingin memesan sesuatu. Namun saking banyaknya yang memesan, sang kasir langsung terkejut, serta Tuan Crab kecil langsung beraksi dengan memberikan sebuah spatula kepada Gary untuk memasak. Apalagi yang bikin unik, spatula yang dimaksud bisa berubah menjadi 3. Sang Gary yang telah diberikan alat, sangat disayangkan dirinya yang melihat kejadian brutal malah ia tidak dapat memasak, yang dengan keraguan tersebut akhirnya spatula yang diberi berlanjut dihancurkan, hingga ia langsung kabur untuk keluar. Setelah ditelusuri lagi, rupanya sang Gary mengambil alat berat yang ia gunakan untuk meratakan semua bangunan kecil termasuk rumahnya sendiri. Yang kemudian setelah beres ia pun memutuskan untuk masuk ke rumah SpongeBob. Ya walaupun dengan kejadian yang dimaksud, mereka yang sedang asik menonton sempat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun berakhir. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Krusty Krab, terlihat kondisi dalam restoran sedang banyak mengantri yang membuat Tuan Crab yang memandang langsung menindak tegas Squidward untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Dirinya yang langsung menunjuk ke arah dapur, ternyata tepat di dalam ada seorang ibu SpongeBob sedang mengiris kulit patty, sampai-sampai SpongeBob yang sempat melarang tak dihiraukan. Namun di detik yang sama ketika Tuan Crab mendobrak pintu dengan rasa marah, tiba-tiba apa boleh buat dirinya terdiam, memandang kalau ibu SpongeBob telah berada di dapur. Sang ibu yang hanya bisa menyapa sambil menunjukkan hasil karyanya, Crab pun langsung mendekat ke arah depan sambil berbisik kepada SpongeBob kenapa ibunya berada di sini. Dan hal itu disertai memperlihatkan keadaan kacau pada restoran. Ketika Crab secara terang-terangan mengamuk akan situasi,
Tanpa rasa bersalah, seorang SpongeBob menunjukkan kalender yang memperlihatkan kalau hari ini adalah hari ibu. Selanjutnya, ketika Tuan Crab dan Squidward menertawakan akan hari yang dimaksud, apa boleh buat tepat di belakang telah ada masing-masing ibu, serta SpongeBob yang memandang hanya bisa santuy bercampur Crab kesal mengalami hal tersebut. Ibu Squidward yang langsung mendekat sambil membawanya ke depan. Sial, Tuan Crab yang tertawa juga bernasib sama. Seperti yang terlihat, sang ibu sempat menghajar sambil marah akan situasi restoran. Apalagi ada beberapa benda di dapur tak sesuai ekspektasi yang ia inginkan. Setelah begitu lama protes dan marah tentang peralatan yang ada, di sisi lain Squidward yang berada di kasir diperintahkan untuk senyum, yang hal itu dipaksa oleh sang ibu untuk melayani pelanggan. Squid yang sempat kesal karena merasa tertekan. Sial, sang ibu mengikatnya pada kayu yang sepertinya agar sang anak tak bisa pergi kemanapun selain melayani pelanggan. Detik-detik pun berlalu dan tiba ibu SpongeBob memberikan pesanan. Sial, seorang kakek yang melihat ada menu salad sempat tak mau, hingga di saat ia mencoba menikmati, tiba-tiba reaksinya berubah. Yang sepertinya rasa patty yang dimakan sangat begitu lezat. Selesai dari aksi drama yang begitu aneh, SpongeBob pun yang telah menyiapkan pesanan dengan sigap melemparkan ke segala arah agar orang-orang yang telah menunggu lama dapat menikmati patty. Namun di saat SpongeBob bersenang karena seluruh pesanan beres, tapi tidak di sisi lain yang mana ada salah satu pelanggan protes tentang makanan dengan alasan kalau Krabby Patty yang didapat sudah dingin. Dan dengan itu beberapa orang yang juga merasakan meminta kembali uang yang telah dibayar. Crab yang tak mau mengembalikan dana pengembalian karena ia sangat suka uang, ternyata itu membuat para pelanggan melanjutkan demo yang belum saja lama dari itu, tiba-tiba dari samping ibu Squidward menggoreskan kuku sebagai awal pembicaraan kalau mereka bertiga akan mengambil alih restoran Krusty Krab. Dan itu ditegaskan langsung oleh sang ibu dengan nada keras. Kemudian dirinya yang sempat kesal terhadap orang tua, apa boleh buat rupanya mereka langsung dihukum ke sudut ruangan dan mereka bertiga yang telah sepakat untuk menggantikan posisi langsung secara cepat mengubah logo Krusty Krab hingga termasuk tampilan dinding ditambahkan aksesoris. Crab yang sontak kesal karena kondisi restoran telah berubah begitu drastis seperti ada hajatan. Tiba-tiba di detik yang sama para ibu membawa masuk begitu banyak piring dan mereka hanya bisa menyapa sebentar para anak di sudut. Di sini Crab yang mulai bersenang karena urusan restoran telah ada yang ngurus. Mengejutkan, tepat di luar terdapat seorang Bubble Bass ingin masuk dan itu juga disertai seorang ibu yang membawa action figure. Mereka yang langsung menuju pada meja dengan pelayanan yang sangat baik. Setelah duduk, buku menu pun langsung diberikan. Yang belum saja Bubble memilih, sial sang ibu telah memesankan menu yang membuat dirinya kesal sambil pergi untuk mengambil segelas minuman. Selanjutnya setelah selesai mengambil, tiba-tiba dirinya ditarik ke belakang yang setelah ditelusuri rupanya sang ibu hanya ingin menggantikan sedotan menjadi tutup dot layaknya botol susu. Bubble Bass yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun meminum dengan cepat. Ya setelah selesai barulah menu pesanan datang dengan bentuk sedikit berbeda dari biasanya. Namun mereka bertiga yang masih saja di sudut sambil melihat ke sana kemari, beruntung dengan perubahan yang dilakukan pengunjung menjadi bertambah yang sepertinya karena pelayanan restoran sangat begitu baik walaupun ada sedikit kesalahan terjadi. Crab yang sempat tak menyangka kalau restoran bakal ramai, mengejutkan tepat di samping ada seorang Bubble Bass yang hanya khusus mengajak untuk ke kamarnya untuk bersenang, selagi orang tua masing-masing masih sibuk bekerja. Kawanan SpongeBob yang sempat tertarik akan tawaran, tanpa berlama-lama mereka pun menuju ke sana, sambil sang Bubble menjelaskan tentang fasilitas yang ia miliki. Seperti yang kalian lihat, ia mulai membentangkan kain pada sofa untuk menjelaskan kalau di ruangan ini sangat begitu nyaman untuk para pengangguran. Ia yang mencoba berbicara kalau di sini sudah terdapat akses internet serta konsol game. Tuan Crab dan Squidward pun langsung mencoba duduk sambil mendengar kebahagiaan dirinya berada di ruangan yang dimaksud. Hingga ketika ia mengatakan kalau ingin meminta sesuatu hanya tinggal berteriak,
Tiba-tiba dari belakang badannya ditarik oleh sang ibu untuk segera pulang menuju ke rumah. Di sisi lain, mereka yang hanya bertiga di ruangan dengan fasilitas lengkap, Crab pun akhirnya mencoba meminta sesuatu, yang kemudian juga mencoba bermain game yang diikuti oleh SpongeBob dengan kontrol stick yang tak dicolok. Mereka yang terus bermain sambil meminta mengantar makanan. Beruntung di segala situasi para ibu secara antusias memberikan, seperti layaknya masa kecil yang penuh kebahagiaan. Sampai mereka semua terburu-buru untuk turun ke bawah. Ketika selesai dari mengantar makanan dan waktu telah larut sampai pagi, ternyata mereka semua telah tertidur pulas. Yang di saat sudah bangun dan ingin meminta sarapan, sial teriakan yang dilontarkan tak ada pergerakan yang membuat SpongeBob dan lainnya sempat terdiam serta merasakan hal janggal. Hingga benar saja di satuan Crab ingin melihat keadaan di restoran, sial para ibu sudah tidak tersedia, melainkan hanya ada para bapak-bapak yang sedang melakukan aktivitas berat. Namun yang bikin terkejut lagi ketika SpongeBob dan lainnya bingung akan apa yang terjadi, rupanya dari sisi lain ada 3 orang ayah dari mereka bertiga, yang akhirnya SpongeBob pun sadar kalau hari ini adalah hari ayah, yang itu tertulis pada kalender yang dipegang. Tak hanya itu saja, ternyata para orang tua malah meminta untuk dilayani, yang sepertinya hari itu adalah hari kebalikan dari hari sebelumnya. Hingga kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan, yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil patty panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan Krabby Patty, yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Crab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang, yang membuat Tuan Crab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Crab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Crab membuka ruangan rahasia bawah tanah, dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran, yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut, rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras.
Tuan Crab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Crab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu, beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak, di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Crab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Crab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi, efek suara bising membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan, rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide yang mana ketika Tuan Crab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang. Crab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia,
Ternyata ketika ditelusuri, squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab terpantau SpongeBob di dapur sedang memasak patty yang baru saja asik melakukan pekerjaan. Tiba-tiba Tuan Krab beserta otoritas tenaga kerja Bikini Bottom masuk untuk pengecekan bagaimana seorang karyawan melakukan pekerjaan. Setelah mereka berdua mencoba berbicara kalau sudah saatnya SpongeBob untuk istirahat, dengan wajah ketat sang bapak otoritas memantau. Yang selanjutnya barulah Tuan Krab mengarahkan sang anak buah ke depan untuk berhenti sejenak bekerja selagi petugas sedang berkunjung. Krab yang sedikit memerintahkan untuk tidak melakukan kegiatan apapun selain duduk. Ia pun langsung kembali bergegas menuju ke tempat lain sambil meninggalkan dirinya yang tengah memantau keadaan sekitar. Pada saat itu, ia yang sedang tenang menikmati hidup, tiba-tiba dari sisi lain ada sebuah kotoran menempel pada meja yang kemudian secara spontan panik sambil mengambil alat pembersih untuk menghilangkan. Namun di saat mengusap bagian meja, mengejutkan Tuan Krab dengan rasa emosi muncul yang sepertinya ia sangat marah karena SpongeBob telah melanggar peraturan dari otoritas. Yang apa boleh buat, akhirnya aksi tersebut diketahui yang membuat dirinya yang memandang merasa marah terhadap Tuan Krab. Tak cukup marah, rupanya sang petugas juga ingin mendenda akan kesalahan yang sontak membuat Krab terkejut sambil mencari cara untuk tidak membayar mahal. Yang ketika ditelusuri, aksi Tuan Krab dengan semangat membuka sebuah dinding untuk menimbulkan kembali ruangan rahasia yang bertuliskan kamar istirahat. SpongeBob yang sempat terkejut bercampur senang. Tanpa banyak aksi, mereka pun berusaha melihat ke dalam dan terpantau di ruangan tersebut sudah lama ditinggal. Sampai-sampai ada banyak serangga dan debu. Dirinya yang mencoba memandang ke beberapa sudut ruangan yang tak terurus. Kemudian SpongeBob pun bergegas masuk ke dalam dan Tuan Krab yang melihat hanya bisa menutup ruangan sembari memberitahu batas waktu istirahat. Merasa nyaman terhadap lingkungan sekitar, ia pun tanpa ragu menggunakan beberapa fasilitas yang ada untuk membuat camilan berupa sosis yang dipanggang. Ya, walaupun belum saja siap dimakan, sosis yang dimaksud secara mudah mencair seperti es krim. Di sisi lain, dirinya yang tak memperdulikan sosis, sontak dengan senang hati SpongeBob berjoget di atas kursi dengan musik DJ full bass koplo, yang itu berakhir terjatuh dengan keras pada lantai. Tak puas dengan satu aktivitas, rupanya SpongeBob secara penasaran membuka isi sebuah lemari yang terdapat beberapa benda aneh pada beberapa toples. Hingga ketika ia mencoba menyantap ke mulut, malah dari sisi lain salah satu benda dengan tiba-tiba bisa berbicara, serta dirinya dengan spontan wajahnya berubah menjadi hijau, yang kemudian berakhir hancur seperti puzzle. Terlepas pada situasi aneh, rupanya SpongeBob dengan kreatif merakit beberapa benda menjadi teman di dalam kamar, yang itu ia sambungkan kabel menjadi alat musik. Yang beberapa saat kemudian konser dadakan dimulai yang menggunakan alat seadanya pada ruangan rahasia. Efek jedak-jeduk yang terlihat dari luar sangat disayangkan para pelanggan yang melihat merasa tertarik, yang selanjutnya membuka pintu rahasia dan terlihatlah SpongeBob sedang konser tunggal di dalam. Pelanggan yang satu persatu ingin menyaksikan konser musik. Dengan senang hati SpongeBob mengajak mereka semua masuk ke dalam untuk bersama-sama bersenang sambil berjoget ngebor sampai jebol ke tanah. Musik yang terus berirama yang diikuti makhluk aneh termasuk bulu babi. Apa boleh buat Tuan Krab yang berada di luar merasa terkejut melihat kekosongan pelanggan, yang selanjutnya matanya bergerak menganggap kalau ada yang tak beres di kamar rahasia. Hingga benar saja ketika dilihat seluruh pelanggan yang ada telah berkumpul di dalam tanpa menghiraukan Krab yang berada di luar. Dan yang ada SpongeBob semakin keras bernyanyi di panggung guys. Namun Krab yang sudah emosi dengan nada super keras membubarkan seluruh orang-orang, yang itu termasuk petugas otoritas yang tadi, yang sudah keasikan bersenang di dalam. Sampai-sampai kertas pengecekan langsung diberikan untuk Tuan Krab. Kemudian SpongeBob yang meminta untuk bisa kembali ke dalam. Sangat disayangkan Tuan Krab secara emosi menutup rapat kembali ruang rahasia, yang itu ia tambahkan sedikit batu bata yang dipasang satu per satu.
Merasa kurang rapat, dirinya juga menambahkan beberapa penutup besi sampai-sampai sebuah batu besar diletakkan yang bertujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Selesai dari hal itu dan mereka berdua kembali ke tempat masing-masing. Secara tidak sengaja SpongeBob mendapati Squidward tidak berada di kasir, yang setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya Squid tertinggal di dalam dengan kondisi senang karena tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Yang selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab terlihat pemilik restoran sedang menyemangati SpongeBob yang di saat ia mencoba menyapa balik, mengejutkan SpongeBob melihat sebuah cairan yang sontak kemudian ia menyemprotkan air keran. Sampai-sampai Tuan Krab terlempar dengan keras. Di sini dirinya yang mencoba melihat kondisi Tuan Krab. Tak berapa lama dari itu dengan sengaja SpongeBob mengikuti sumber datangnya cairan yang setelah ditemukan ia dengan inisiatif memiliki ide, yaitu dengan mengenakan sabun serta selanjutnya membersihkannya dengan tubuh Spon. Ketika sedang asiknya berputar ke sana kemari, di sisi lain seorang Plankton dan Karen sedang mencoba bereksperimen yang belum saja percampuran selesai, tiba-tiba tanpa sepengetahuan sebuah gelembung sabun masuk yang apa boleh buat dengan itu terjadilah ledakan keras yang berakhir wajahnya menjadi keriting. Pada saat yang sama, ia yang langsung marah dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dari belakang SpongeBob datang yang berusaha meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Apalagi yang bikin unik di saat SpongeBob mengatakan ada sebuah cairan, secara sigap ia memeriksa untuk memastikan benda yang dimaksud. Kemudian ia yang memandang kalau cairan kuning tersebut adalah sebuah minyak. Tanpa disadari, Tuan Krab secara mengejutkan muncul untuk mengatakan kalau cairan tersebut adalah miliknya. Namun Plankton yang juga berontak untuk bisa menguasai, malah apa boleh buat akhirnya terjadilah perebutan sengit hingga terjadi baku hantam secara brutal. Mereka yang masih beradu kekuatan tapi tidak pada Karen, yang mana di sini ia mencoba meneliti kandungan minyak yang setelah diteliti rupanya benda yang dimaksud bukanlah minyak yang mereka pikirkan, melainkan itu adalah cairan gabungan antara minyak sisa dari limbah Chumbucket dan Krusty Krab. Plankton yang sempat meragukan akan cairan, Karen pun menjelaskan kembali bahwasanya benda ini memiliki banyak manfaat. Serta jika minyak yang dimaksud ingin diperdagangkan, mereka harus bekerja sama karena sumber cairan tersebut berasal dari masing-masing restoran. Kemudian mereka berdua yang langsung setuju akan usulan kerjasama. Tuan Krab dan Plankton berusaha mencari cara, yaitu bagaimana minyak kuning itu bisa dijadikan bisnis. Di sini sang Plankton yang sempat memiliki ide, yaitu digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas. Sontak Tuan Krab langsung menolak dan dengan percaya diri ia malah mengusulkan untuk membuat menu baru di Krusty Krab serta menjadikan sebuah pengharum toilet. Ya walaupun lagi-lagi terjadi penolakan pada seorang Plankton di tempat itu. Akan tetapi mereka yang berlanjut berkeras terhadap usulan masing-masing. Di detik yang sama SpongeBob datang yang bertujuan mengambil beberapa minyak, sambil berbicara kalau dirinya menggunakan cairan tersebut untuk segala hal. Yang sontak mereka yang baku hantam langsung terdiam guys. Tak cukup itu, dirinya yang langsung menjelaskan kegunaan seperti pasta gigi sebagai sabun dan beberapa hal yang berhubungan dengan kebersihan. Apalagi yang sangat bikin terkejut, rupanya minyak kuning dapat diperuntukkan sebagai masker wajah hingga santapan Gary dan minyak urut. Setelah berbicara panjang lebar akan fungsi minyak, Tuan Krab dan Plankton sontak berpikir uang, yang selanjutnya tanpa berlama-lama mereka berdua memutuskan menjual cairan kepada penduduk Bikini Bottom. Seperti yang terlihat, Tuan Krab bersama Plankton membuka warung di tengah jalan, dan SpongeBob sebagai karyawan hanya bekerja untuk memompa minyak ke dalam botol. Tak berapa lama kemudian terlihat dari jauh ada seseorang pengemudi yang ketika melihat ada halangan di tengah jalan, dirinya langsung menginjak rem dan hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang yang berada di belakang, yang berakhir terjadinya penumpukan kendaraan di jalan. Di saat mereka berdua memandang ada kesempatan emas, secara sigap Tuan Krab dan Plankton mempromosikan produknya seperti mendiamkan 3 orang anak dengan cara meminumkan cairan.
serta memasang kembali rambut yang rontok. Tak cukup satu, rupanya Crab juga ke beberapa orang yang ada di sekitar yang setelah mempertunjukkan kehebatan produk, mengejutkan mereka semua yang melihat langsung membeli minyak botol. Dan tak lupa memberi uang yang begitu banyak. Merasa berhasil akan strategi bisnis mereka, berlanjut Plankton dan Crab promosi kembali, yaitu dengan cara mendatangi satu persatu rumah di Bikini Bottom. Seperti yang terpantau, Tuan Crab mencoba datang ke tempat Tuan Puff, yang ketika ia sudah muncul, tanpa banyak pergerakan dirinya langsung menunjukkan sebuah produk. Dan tak lupa memberikan aksi promosi. Salah satunya seperti menghidupkan mesin mobil, dan memperkilat bangunan dan memperglowing wajah dengan cara dipoles. Kemudian Tuan Puff yang langsung membeli produk, berlanjut mereka bertiga menuju ke rumah Sandy, dan di sini Plankton bergantian untuk menawarkan, hingga lagi-lagi mereka memperlihatkan kehebatan minyak dengan cara dipoles ke beberapa benda, sampai-sampai seekor tiram menabrak bagian dinding rumah. Namun setelah selesai promosi dengan berbagai pertunjukan luar biasa, sial Sandy memandang tak menginginkan produk dan lebih memilih memproduksi sendiri dengan mesin. Akan tetapi Plankton yang sempat mengatakan kalau alatnya sudah mulai rusak, akhirnya dengan segala rayuan Sandy pun membeli dengan uang cash. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya mereka berkumpul untuk membahas strategi selanjutnya. Mengejutkan, setelah mendapatkan ide, Tuan Crab membuka panggung pertunjukan dengan cara bernyanyi sambil memperlihatkan kegunaan minyak. Termasuk juga Plankton yang juga berusaha promosi dengan cara memperindah bulu hidung. Berkali-kali mencoba menunjukkan kehebatan minyak botol, akhirnya salah satu kandidat yang memandang mencoba membeli yang diikuti oleh beberapa orang di sekitar. Selesai dari situasi menguntungkan, rupanya mereka berdua telah memiliki gedung kantor yang sangat tinggi yang di dalam terdapat Tuan Crab dan Plankton sedang bersenang-senang terhadap uang yang mereka dapat. Akan tetapi apa boleh buat di saat mereka tengah asik, tiba-tiba tak disangka dari ruang lift terdapat ada beberapa penduduk Bikini Bottom telah masuk yang sepertinya mereka ingin demo. Karena minyak yang dipakai memiliki efek yang sangat buruk. Salah satu masalah seperti bola kaca Sandy ketutup minyak, hingga seorang Tuan Puff matanya memerah setelah menggunakan cairan botol yang dibeli. Ya walaupun di saat ia marah tak disangka Puff kembali memesan kepada Tuan Crab. Selanjutnya Sandy yang langsung mengamuk sambil menarik Tuan Puff. Di detik yang sama ternyata para warga sudah bersiap ingin menghancurkan yang berawal merusak seluruh fasilitas, termasuk uang yang berada di sana. Juga Plankton dan Tuan Crab yang melihat hal tersebut hanya bisa pergi dengan santuy. Di sisi lain, SpongeBob yang masih semangat memompa minyak di bawah tanah, sial minyak yang ingin diambil tak keluar, yang kemudian secara tiba-tiba Tuan Crab beserta Plankton datang ke hadapannya. Yang setelah sampai rupanya mereka berdua tengah asik mengamuk terkait masalah yang terjadi. Hingga ketika masing-masing telah pulang dan memutuskan untuk menutup bisnis kerjasama, sial jika dilihat lebih jauh, rupanya di bawah kedua bangunan telah terdapat tanah yang kosong, yang tak lama kemudian restoran Tuan Crab dan Plankton berakhir ambruk ke bawah tanah. Tapi bukannya mereka berubah dengan kejadian itu, malah lagi-lagi kedua belah pihak masih saling mengamuk, dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berteriak senang dengan hal itu. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob sedang mendengarkan musik jedak-jeduk, yang mana dengan kesenangan yang ia lakukan, dirinya yang memasak patty sangat begitu semangat sampai menggoyangkan bokong. Namun di saat Squidward bertanya kepada SpongeBob tentang pesanan, sial patty yang terlempar menjadikan kepalanya terpanggang, dan patty yang tadi terlempar ke cerobong udara malah menutup saluran hingga asap tak dapat keluar. Dirinya yang berusaha mengatasi sambil menginjak kepala Squidward. Apa boleh buat SpongeBob dilempar, dan Squidward hanya bisa pasrah tentang wajahnya yang lepas di kompor. Kemudian ketika asap yang begitu banyak tak dapat keluar, tiba-tiba gedung restoran meledak dan para pelanggan menjadi berserakan bercampur terbatuk. Crab yang mencoba memarahi SpongeBob. Selanjutnya dirinya memerintahkan untuk mengambil patty di atas, dan itu ia lakukan menggunakan tangga.
Dan ketika telah sampai, SpongeBob pun berusaha menjulurkan tangan untuk meraih benda yang tersangkut. Hingga beruntung Patty yang dicari akhirnya ditemukan sambil membersihkan untuk dibawa ke bawah. Namun di saat berjalan, sial salah satu bagian saus terjatuh dan berefek pada dirinya yang terpeleset. Patty yang berusaha dipegang agar tidak terjadi hal buruk, apa boleh buat hal itu gagal dan yang ada benda tersebut terjatuh dengan keras. Sampai-sampai orang di sekitar terkena cipratan. Beberapa orang yang sempat bersedih akan kejadian tak disangka SpongeBob yang diperintahkan turun tak berani, yang disebabkan ia melihat bagian bawah sangat begitu tinggi seperti gedung pencakar langit. Merasa takut akan bayangan ketinggian sampai bagian cerobong penyok, beruntung pada bagian bawah Sandy datang menawarkan bantuan. Ya walaupun pada fase uji coba alat yang ditawarkan memanjang sangat begitu jauh sampai keluar lautan. Kaki yang tak dapat dikontrol akibat kesalahan sistem mengejutkan Squidward yang berusaha keluar tertendang dan terlempar sangat jauh dan meledak. Kemudian Tuan Crab yang masih saja berpikir mencari cara, tiba-tiba dari sisi lain Patrick datang dengan pelampung yang sepertinya juga ikut serta menyelamatkan SpongeBob. Setelah sempat terlempar akibat perbuatan Patrick, Bintang Laut pun berusaha memberi saran, ya walaupun dirinya sesekali membayangkan adanya ketinggian di atas. Tak cukup dengan itu, ia yang mencoba memaksakan untuk turun. Sial, SpongeBob yang ada kembali lagi ke tempat semula, bercampur bersedih akan kejadian yang dialami. Di sini, Patrick yang dengan rasa percaya diri untuk menunjukkan kalau turun adalah cara yang mudah, sial di saat terjatuh tubuhnya malah masuk ke dalam. Dan hasilnya SpongeBob yang melihat semakin takut untuk turun. Orang-orang yang meninggalkan lokasi dan hari telah memasuki malam. Terpantau SpongeBob masih saja ketakutan sambil memandang rumah Squidward dari jauh. SpongeBob yang melihat dari jendela kalau Squidward sedang makan malam seorang diri. Tiba-tiba SpongeBob memiliki ide dengan menggunakan sebuah senter. Seperti yang bisa karena lihat SpongeBob menggunakan bayangan cahaya untuk membuat objek bergerak di rumah Squidward. Sempat tak sadar kalau sosok yang memijat adalah bayangan hitam. Barulah ketika melihat ke atas, dirinya sontak terkejut dan SpongeBob yang melihat hanya bisa memberikan santapan. Squid yang super panik seperti kebakaran jenggot. Di sisi lain, SpongeBob malah tangannya kepanasan dan itu akhirnya berefek pada bayangan di dalam yang sangat begitu brutal sampai Squidward kabur dengan cepat. Setelah selesai dari hal itu dan SpongeBob berusaha untuk tidur, tak disangka angin malam tertiup begitu dingin yang membuat SpongeBob terbangun sembari melihat adanya material di bawah. Merasa itu adalah ide bagus, langsung tangannya yang dapat diperpanjang mengambil beberapa papan kayu untuk membuat sesuatu dengan beberapa peralatan. Setelah begitu lama proses seperti memaku, memotong, dan merakit, beruntung sebuah tempat tidur berhasil dibuat dan SpongeBob langsung memutuskan untuk tidur di tengah cuaca dingin. Keesokan paginya, Tuan Crab yang memanggil SpongeBob di atas untuk memberi solusi terkait masalah yang ada. Beruntung jika dilihat lebih jauh, kompor yang digunakan untuk memasak berusaha dinaikkan oleh Squidward dan itu ia lakukan sangat menguras tenaga hingga peralatan memasak sampai pada tujuan. SpongeBob yang senang akibat panggangannya telah kembali dan Tuan Crab memerintahkan untuk secepatnya memasak. Langsung tanpa berlama-lama dirinya memutuskan untuk merakit bagian atap layaknya yang ia lakukan sebelumnya di malam hari. Seperti yang bisa kalian lihat, sosok SpongeBob sangat begitu antusias membuat bangunan sederhana, yaitu terdapat lantai dan fasilitas dapur yang cukup lengkap. Namun di saat dirinya mencoba mengeluarkan beberapa bahan dan mencoba mulai memasak, sial ketika pesanan telah siap, Squidward sebagai kasir tak muncul, dan sontak SpongeBob sadar kalau dirinya saat ini sedang berada di atas. Berusaha berpikir untuk mencari cara agar Krabby Patty sampai ke bawah, tiba-tiba secara tak sengaja SpongeBob melihat tisu yang sepertinya itu akan digunakan sebagai strategi. Di sisi lain, tepatnya di bawah ketika beberapa orang protes akibat pesanan tak kunjung muncul, beruntung secara spontan terlihat di luar ada begitu banyak patty terjatuh yang menggunakan tisu sebagai parasut.
Beberapa orang yang sempat senang karena pesanan mereka telah sampai, tiba-tiba salah satu dari mereka protes tentang patty yang dingin yang mengakibatkan mereka ingin naik ke atas untuk merasakan langsung dari dekat. Selesai mereka naik ke atas dan mendapatkan kembali pesanan, Tuan Krabs sebagai pemilik restoran merasa bangga karena hasil kerja keras SpongeBob membuahkan hasil yang begitu menarik. Namun restoran yang telah berpindah pada bagian atas, rupanya pada bagian bawah Squidward menggunakan ruangan tersebut sebagai ruang santai dan itu sudah dilengkapi oleh tempat tidur dan lukisan. Krab yang sangat profit akan usaha barunya di atas atap, mengejutkan tanpa disadari awan hitam telah berkumpul yang menimbulkan adanya angin kencang bertiup sangat kuat. Orang-orang yang berterbangan di tengah cuaca buruk, beruntung Patrick malah mendapati keuntungan yang berlanjut turun hujan disertai petir. Pada situasi yang sangat mencekam dengan Patrick terjatuh ke bawah dan Tuan Krab terkena angin, langsung dengan inisiatif SpongeBob kembali menjalankan profesi tukang yang tak takut dengan situasi di tengah hujan deras. Setelah begitu dramatis membangun dengan beberapa material yang ada, sangat bikin terkejut bangunan yang diharapkan terwujud dengan Krusty Krab 2 tingkat persis seperti pada bagian bawah. Tapi para pelanggan yang sudah sangat bosan dan ingin pergi, SpongeBob dengan ide baru memberhentikan mereka yang kemudian mengeluarkan speaker untuk mendengarkan musik DJ full bass jedak-jeduk. Merasa terhibur akan jedak-jeduk yang dihasilkan, beruntung mereka semua mengikuti gerakan SpongeBob dengan cara melompat tanpa menghiraukan ketahanan bangunan di bawah. Meloncat dan terus bersenang di tengah cuaca hujan, tiba-tiba sangat bikin apes pondasi tanah yang berlumpur tak dapat menahan restoran yang menghasilkan bangunan dasar masuk perlahan ke tanah tanpa sepengetahuan Squidward. Setelah itu selesai dan hujan telah reda, SpongeBob beserta yang lain akhirnya kembali keluar sambil dirinya senang karena tidak ada lagi berada di atas atap. Selanjutnya di saat mereka senang akan situasi yang telah membaik, tapi tidak pada Squidward yang baru saja terbangun untuk segera pulang. Ya walaupun ketika pintu dibuka seluruh lumpur yang ada malah masuk ke dalam secara brutal. Yang kemudian film pun berakhir guys. Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab, terlihat pada bagian dalam seorang pelayan digantikan oleh Tuan Krab sendiri untuk memberikan pesanan Patrick di meja. Namun ketika penutup diangkat, mengejutkan patty yang dipesan dalam bentuk aneh dan kotor, dan Patrick malah senang dengan bentuk tersebut. Akan tetapi di saat patty yang disajikan hancur, sontak dirinya protes kepada pelayan untuk mengatakan kalau makanan ini tidak sesuai standar. Salah satunya tak memiliki lapisan keju. Patrick yang sempat melihat kondisi yang aneh, Krab pun langsung memerintahkannya untuk berbicara sendiri kepada koki di belakang. Tapi di saat Patrick bergerak pergi, tiba-tiba Tuan Krab yang tak mau rugi memberikan makanan ke salah satu seseorang. Di sisi lain, bintang laut yang baru saja sampai, tak disangka ada sebuah semburan api keluar, yang akhirnya Patrick pun memutuskan untuk masuk. Dan terlihatlah bahwasanya sang ayah sedang menjadi koki. Di sini ia yang memasak dengan cara sedikit brutal. Patrick pun yang sudah lapar langsung turun ke bawah untuk memerintahkan sang ayah untuk membuat patty. Namun belum saja itu dimulai, mengejutkan suasana di sekeliling sangat berantakan sampai-sampai ada seekor gurita besar masuk. Kemudian sang ayah yang malah langsung memperkerjakan Patrick. Sontak Krab yang tiba-tiba masuk terkejut. Ya walaupun ia sempat senang karena sang bintang laut tak mengetahui berapa gajinya. Di saat ia ingin berlanjut pergi, dari sisi lain patty yang dipesan telah selesai dalam bentuk gosong bercampur celana Patrick terbakar. Yang itu efek dari semburan kompor di belakang.
Tuan Crab yang langsung melempar ke depan untuk segera mengantar Patty. Sial, Patty yang dibawa telah habis di perjalanan dan customer hanya bisa terdiam melihat hal itu. Selanjutnya, ketika pesanan diantar kembali, sial, Patrick sudah memakannya, yang itu bisa kalian lihat oleh mulut yang kotor. Setelah berkali-kali mengantar, beruntung pada yang keempat Patty berhasil sampai. Ya walaupun belum saja itu diterima, lagi-lagi bagian mulut berhasil menyantap guys. Kemudian di detik yang sama tiba-tiba Squidina muncul yang bertujuan mencari Patrick untuk syuting. Crab yang sontak mengatakan kalau ia telah bekerja di Krusty Krab. Squidina pun langsung beralasan untuk merekam di tempat dan Tuan Crab menolak hal tersebut. Tak mau ketinggalan pekerjaan syuting, akhirnya ia meminta Crab menjadi pengisi acara dan itu langsung disetujui tanpa banyak alasan. Ia yang meminta merekam pada ruangan kantor. Dengan secepat mungkin, Squidina mempersiapkan beberapa barang sebagai kamera perekam bohongan. Crab yang tak mengetahui kalau ia telah ditipu, Squidina pun yang sudah keluar dengan sigap menutup rapat, serta mengeluarkan kembali kamera asli untuk merekam. Namun sial, secara tiba-tiba salah satu pelanggan protes, yang mana hal itu memaksakannya untuk menjadi kasir di restoran. Setelah berada di tempat, ia yang tak punya pilihan langsung mengarahkan beberapa pelanggan untuk mengantri mengambil makanan. Akan tetapi ketika ia bersiap melakukan pekerjaan kasir, secara tidak sengaja ia dikejutkan oleh ayahnya di dapur dan terpantau Cecil Star tengah memasak sepatu. Yang berlanjut memerintahkan Patrick untuk menyediakan lapisan keju. Selanjutnya, belum saja Patrick selesai, dari sisi lain secara tiba-tiba sang ibu datang yang hanya khusus berjumpa Patrick dengan cara yang tak biasa. Squidina yang juga melihat hal itu, tanpa ragu ia juga memperkerjakan Bunny Star dan yang terjadi kekuasaan Krusty Krab jatuh ke tangan keluarga Patrick. Tak lama dari hal yang dimaksud, seorang kakek Patrick yang juga datang yang disertai oleh Grandma Tentacle yang ingin memesan. Namun di saat kakek tersebut harus membayar karena pesanan telah selesai, sial, uang yang berada di saku tidak ada dan yang ada kendaraan miliknya sekaligus dompet sudah diambil alih. Memandang kalau kakek tak sanggup membayar, akhirnya Squidina menarik kembali pesanan dan berlanjut mempekerjakan sebagai pencuci piring. Ya, walaupun di saat Cecil Star memukul bahu, gigi palsu menjadi terlepas keluar. Pelanggan yang terus berdatangan keluar masuk seperti pembagian sembako, rupanya Squidina melakukan pekerjaan kasir dengan sangat cepat dan lain halnya seperti Squidward sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi lain terpantau dinding restoran dijebolkan oleh Patrick, yang itu digunakan sebagai fasilitas drive-thru di Krusty Krab. Hingga benar saja tak lama kemudian kendaraan satu persatu masuk untuk memesan dan berhenti tepat di depan meja kasir. Akan fasilitas yang baru dibuat, hasilnya orang-orang yang memesan tanpa ragu melewati gedung, sampai-sampai saking banyaknya tangan dari tentakel tak sanggup untuk melayani semuanya. Patrick yang senang akan keramaian dan Squidina panik. Akhirnya setelah melihat kalau Patty yang dibuat baru satu buah, dengan ide cerdas dirinya memperkerjakan seluruh pelanggan di restoran, yaitu dengan cara memberi topi pekerja Krusty Krab. Namun di saat lagi asik memberi, tiba-tiba SpongeBob muncul dan malah SpongeBob tak ingin bekerja hingga yang ada ia menunjukkan Squidward sebagai penggantinya. Squidward yang langsung dilempar ke kasir sangat bikin terkejut isi dari dalam restoran tak ada satupun pelanggan. Yang di saat Squidina bingung dengan apa yang terjadi, sontak ia menemui Patrick untuk melakukan sesuatu mengatasi masalah. Di sini sang bintang laut yang mengambil koper untuk mengeluarkan lemari waktu langsung dengan sigap alat diaktifkan dan terjadilah efek petir untuk mengeluarkan beberapa makhluk. Seperti yang bisa kalian lihat, ada begitu banyak sosok yang mirip seperti Patrick yang dengan brutal mengacaukan isi dari restoran. Begitupun juga dengan sosok gurita yang menjebolkan atap. Patrick purba yang meminta makanan, malah Squid yang melihat tak mau melayani, dan yang terjadi meja dari kasir dibanting bercampur dikunyah.
Di saat pesanan telah diberikan, terpantau dari atas para customer tidak seperti biasanya dikarenakan orang-orang yang dikeluarkan dari lemari waktu merupakan makhluk-makhluk dari masa lalu. Tuan Crab yang tak mengetahui kalau keadaan di luar sudah sangat kacau, tiba-tiba ketika ada getaran super keras barulah dirinya sadar dan bergegas memeriksa keadaan di luar. Hingga benar saja ketika melihat isi dari restoran, terdapat begitu banyak pelaku pengacau, salah satunya SpongeBob zaman purba yang berada di atas. Tak hanya itu saja, di sini kalian juga bisa melihat tragedi ledakan dan ayah Patrick yang berada di dapur hanya bisa memasak. Tapi ketika sang ibu mencoba melihat masakan, sial benda yang dipanggang adalah bahan peledak yang selanjutnya Krusty Krab secara spontan meledak hancur. Krab yang kesal bercampur dinding tumbang, sontak keluarga bintang laut dimintai pertanggungjawaban dan ekspresi Tuan Crab sangat marah bercampur sedih. Kemudian di saat ia memohon kepada Neptunus, tiba-tiba dari atas jatuh sebuah tong kayu serta terjatuh mengenai kontrol dari lemari waktu. Hingga hasilnya benda tersebut aktif kembali, di mana pintu yang terbuka menghisap barang-barang yang ada di depan. Sampai-sampai makhluk yang sudah keluar kembali terhisap. Mereka berdua yang ketakutan karena efek dari lemari sangat begitu kuat, malah di tengah hisapan itu kamera Squidina tertarik, yang kemudian tanpa disengaja dari belakang ada meja terdorong, dan membuat mereka semua hampir saja masuk ke dalam. Situasi yang sudah gawat, sial sang ayah dengan santuy melihat jam waktu pulang, yang selanjutnya terjadilah hal yang buruk. Ya, walaupun mereka masih sempatnya memasuki sebuah surat pada kotak. Squidward beserta Crab yang masih bisa bertahan, beruntung dari kejauhan terlihat beberapa material sempat meledak kembali lagi. Dan itu tersusun seperti membuat ulang gedung restoran. Dan hal tersebut terjadi secara sempurna hingga menghasilkan bangunan terbaik. Setelah beberapa hal telah beres termasuk lemari kembali menjadi bentuk koper, mengejutkan Tuan Crab hingga Squidward terjatuh dari atas, serta ia sontak senang melihat usahanya kembali seperti semula. Dan itu juga dirasakan oleh Squidward. Akan tetapi ketika Crab memerintahkan untuk membersihkan tempat, sial di saat Squidward melangkah keluar sambil menghirup udara, tak disangka ketika berbalik terlihat ada grafiti atau tulisan berbentuk kepala dengan bertuliskan pecundang. Yang kemudian film pun berakhir guys. Pada suatu hari di kota Bikini Bottom, terlihat Krusty Krab sedang merayakan menu andalan Krabby Patty yang berawal Tuan Crab mencoba mempertunjukkan beberapa barang. Serta setelah itu barulah SpongeBob keluar dari pintu dapur sambil menunjukkan beberapa gerakan liar. Sang reporter yang berusaha mendapatkan beberapa informasi tentang SpongeBob, ia pun mengatakan tentang kegembiraannya, yang selanjutnya Perkin pun mengalihkan ke salah satu pelanggan. Ya, walaupun mic-nya sempat dirampas oleh Bubble Bass. Setelah keributan itu, SpongeBob ternyata mencoba mendekati Squidward, serta yang sangat tidak disangka setelah pembicaraan, terlihat tangan Squid seperti ada beberapa penyakit alergi yang tepat pada tangannya memegang pensil. Tak berapa lama kemudian Tuan Crab pun datang, yang dengan cepat memerintahkan SpongeBob untuk memasak di dapur. Yang tak lupa hal itu lagi-lagi diikuti oleh Perkin. Sampai-sampai penonton yang memandang berusaha melihat dari jendela. Sang SpongeBob yang mulai memasak dengan pemanasan terlebih dahulu, ternyata itu berefek pada skill membuat patty. Seperti yang terlihat ia sangat profesional dalam memilih bahan, apalagi ketika memilih daging yang terbaik di freezer. Kemudian dirinya yang langsung memanggang dengan sedikit gaya ternyata membuat Squidward emosi yang sepertinya dikarenakan sudah banyak pelanggan yang mengantri. Namun di detik yang sama yang sangat bikin terkejut, tubuh SpongeBob memunculkan beberapa bentol-bentol, serta di saat berusaha mengambil patty yang jatuh, malah hal itu menjadi memperparah keadaan. Selanjutnya, ia yang masih mencoba memasak, tubuh SpongeBob mengeluarkan tanda-tanda alergi, salah satunya seperti gatal-gatal di seluruh tubuh yang bercampur bintik merah. Tapi bukannya ketika digaruk menjadi hilang,
Sial, bentol tersebut semakin membesar seperti bola pingpong. Pembuatan Krabby Patty yang masih saja terus dilanjutkan sampai tahap akhir, yaitu pemberian saus. Tiba-tiba dirinya bersin yang sontak saja saus itu muncrat ke arah penonton. Dirinya yang langsung memberikan patty ke salah satu pelanggan, yaitu Bubble Bass. Malah ketika ia melihat SpongeBob sedang bersin dan memandang bentuk patty, sontak dirinya terkejut dikarenakan makanan yang dimaksud sudah tidak layak. Serta kemudian ia pun memutuskan untuk pergi. Selanjutnya SpongeBob yang sempat kesal melihat hal tersebut, tak disangka ia melakukan hal aneh, di mana tanpa rasa bersalah dirinya meniup patty, yang sontak apa boleh buat akhirnya benda yang diembus meledak dengan keras. Yang berlanjut seluruh pelanggan yang terkena pergi dengan rasa marah. Tuan Crab yang memandang SpongeBob kalau tubuhnya ada yang tidak beres, langsung dengan cepat ia lempar ke atas hingga mencapai rumah nanas. Tapi yang bikin unik, di saat SpongeBob telah sampai rumah, tiba-tiba penyakit alerginya menghilang, yang langsung ketika dirinya melihat cermin dan tidak ada lagi bentol merah, malah dirinya kembali lagi ke Krusty Krab untuk bekerja. Sesampainya di restoran, SpongeBob langsung menemui Tuan Crab untuk melaporkan bahwasannya penyakit alerginya telah menghilang. Namun lagi-lagi dalam hitungan detik penyakit kembali lagi, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar. Kemudian di saat di luar bentolan menghilang, serta jika kembali masuk alergi masih muncul. Dan akhirnya tanpa berlama-lama, Tuan Crab yang sudah tak tahan dengan hal yang ia lihat, dirinya pun langsung diusir untuk pulang ke rumah. Akan tetapi SpongeBob yang menyempatkan untuk singgah menghirup makanan, sontak hal itu menjadi bersin. Dan Squidward mengatakan kalau dirinya mengalami alergi terhadap Krabby Patty. Tuan Crab yang mendengar kalau sang SpongeBob mengalami penyakit yang dimaksud, tanpa ragu ia memanggil dokter, yang tepat pada saat itu mereka sedang menyantap makanan. Para dokter yang mencoba memeriksa tubuh SpongeBob dengan cara yang ekstrim, langsung tak lama dari itu ia pun dibaringkan di suatu tempat, dengan dilengkapi beberapa alat yang super menakutkan. Sang dokter yang sudah bersiap ingin menyembuhkan SpongeBob, beruntung tiba-tiba Sandy muncul untuk menghadang aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian Sandy yang telah mengerti apa yang terjadi, sontak saja tak lama dari itu SpongeBob diberikan kostum robot yang dimana dirinya bisa mengendalikan dari dalam tanpa tersentuh oleh udara di luar, dan apalagi oleh penyakit alergi yang dialami. Selanjutnya ketika selesai mengenakan, berlanjut sang SpongeBob memasak dengan sedikit kesenangan karena penyakit yang ia alami tidak terjadi lagi. Apalagi yang bikin unik, tangan robot yang ia kendalikan memiliki kehebatan tersendiri, sampai-sampai patty yang ia buat sempat terlempar ke atas. Proses pembuatan yang terus-menerus dilakukan sampai selesai dan siap disajikan. Malah sial, Squidward yang berada di bawah jendela terpukul oleh tangan robot, yang hal itu dilakukan berkali-kali hingga Squid meminta tolong kepada Tuan Crab. Ya walaupun dirinya yang sempat memandang tak peduli akan hal itu. Squidward yang berhasil kabur karena alarm untuk pulang berbunyi, tapi tidak pada SpongeBob, yang dimana ia mencoba keluar dari atas atap, yang sial hal itu berakhir gagal. Hingga di saat berusaha melewati pintu dapur, malah yang terjadi robot tersebut tersangkut pada dinding. Dan Tuan Crab yang melihat hanya biasa saja, sembari mengatakan kalau SpongeBob hanya bisa tinggal di restoran. Tak lama dari itu, beruntung Sandy pun datang dengan membawa beberapa barang keperluan termasuk siput Gary, yang tak lain untuk menghibur dirinya yang berada di dalam. Untuk keesokan harinya terlihat Gary masih berada di dalam dengan sedikit noda menempel pada kaca, serta SpongeBob tak menghiraukan hal itu, melainkan ia terus sibuk memanggang Krabby Patty. Namun di sisi lain ketika sang Squidward mengantarkan menu pesanan di meja, malah dirinya terjatuh hingga di detik yang sama pelanggan yang berada di depan mengalami benjolan yang mirip seperti yang dialami oleh SpongeBob. Tak cukup satu, rupanya penyakit alergi menyebar ke seluruh pelanggan di restoran tanpa ketinggalan satu pun. SpongeBob yang melihat kejadian yang dimaksud
dengan cepat tanpa berlama-lama merubah ujung tangan robot menjadi alat penghisap yang diperuntukkan untuk memasukkan pelanggan ke dalam kostumnya. Mereka yang diambil satu persatu sampai tak tersisa beruntung ketika berada di dalam alergi yang dialami menghilang, dan Squidward sebagai peserta terakhir hanya bisa berteriak sambil memanggil Tuan Crab. Dirinya yang mencoba membuka pintu, Squid langsung menarik matanya untuk memperlihatkan kelakuan SpongeBob. Namun Tuan Crab yang sempat marah dengan apa yang terjadi, SpongeBob ternyata juga berusaha menjelaskan tentang alergi yang dialami oleh para pelanggan. Dan benar saja, ia yang sempat ragu dengan penyakit tersebut, tiba-tiba benjolan muncul dan tanpa banyak pergerakan lagi, robot itu langsung menghisap ke dalam. Di saat sudah berada di dalam, tinggal Squidward yang bakal terakhir dihisap. Ya walaupun hal itu sangat membutuhkan waktu yang sedikit lama, yang sepertinya Squidward tak mau bergabung oleh mereka. Namun ketika sudah berhasil dihisap, ternyata tiba-tiba Sandy datang yang sontak terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Tapi di saat ia mencoba melihat mereka yang berada di dalam, malah dengan ganasnya Squidward keluar sambil menyemprotkan parfum yang ia miliki. Kemudian bukannya menjadi hal baik, beberapa orang yang menghirup berakhir terbatuk, serta yang mengejutkan lagi, alergi dengan mudah kembali datang. Yang dengan itu barulah Sandy sadar dari mana sumber penyakit yang dimaksud. Sang Squidward yang tak mau merasa bersalah akan hal tersebut, sial dirinya kembali menyemprotkan, dan hasilnya mereka semua kembali membengkak dengan perlahan sampai-sampai ruangan kostum tak cukup. Hingga saking padatnya kostum pemberian Sandy ingin meledak. Yang beruntung ledakan yang dihasilkan tidak terlalu keras. Kemudian setelah hal buruk terjadi, ternyata SpongeBob sudah tak memerlukan kostum perlindungan, dan yang ada kostum yang dimaksud hanya digunakan untuk Squidward. Dan film pun berakhir guys.